menggunakan bahasa. Khosam itu maknanya bisa berarti mengurangi. Kalau kita berangkat ke tanah suci untuk menunjukkan satu barang itu dikurangi, diskon, digunakan kata itu. Takhfif khosam 50%, diskon 50%. Jadi artinya mengurangi, tapi artinya juga saling menuntut, artinya juga saling berbantah-bantah. Terjemahan Kementerian Agama memilih kata itu. Kelak nanti di yaumil akhir kalian akan saling berbantah-bantah. Itu yang barangkali membuat raut muka suci baginda Nabi SAW berubah. Karena kelak di hari akhir semua kita akan saling menuntut satu sama lain. Semua kita akan saling mengurangi timbangan satu sama lain. Dalam keluarga, seorang istri di yaumil akhir menuntut suaminya, suami menuntut istrinya, anak menuntut orang tuanya, orang tua menuntut anaknya, dan lain sebagainya. Begitu banyak hak di antara sesama kita, sehingga dalam penafsiran seorang sahabat yang bertanya kepada Imam Ja'far ahli Abdul Tahiyat wa Taslim tentang makna ta'arujul malaikatu waruh fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Malaikat dan ruh itu naik Mi'raj pada satu hari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Anggapan kita mungkin 50.000 tahun waktu kita. Seorang sahabat bertanya pada Imam Ja'far alaihissalam tentang makna ayat ini. Imam Ja'far menjawab, 50.000 tahun yang dimaksud adalah 50.000 pintu pertanggungjawaban. Mungkin simbolis, mungkin hanya menyebut jumlah angka yang besar saja, tapi boleh jadi 50.000 pintu pertanggungjawaban. Ketika kita akan ditanyai pada setiap pintu itu, bagaimana menunaikan hak kedua orang tua, bagaimana menunaikan hak karib kerabat dan keluarga, bagaimana menunaikan hak sesama umat manusia. 50.000 pintu pertanggungjawaban. Bagaimana kalau detik ini kita ditanya bagaimana menunaikan hak saudara-saudara kita di Palestina? Bagaimana kita akan menjawab kalau kita ditanya bagaimana menunaikan hak guru-guru kita di atas semuanya? Bagaimana kalau kita ditanya bagaimana menunaikan hak keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana menunaikan hak setiap tetes darah yang tertumpah di padang Karbala? Bagaimana menunaikan hak para syuhada, keluarga mereka, para sahabat-sahabat Al-Imam Abi Abdillah? Bagaimana menunaikan hak Imam Hussein alaihissalatu wassalam? Sesungguhnya Asyura itu membuat kita berhenti, wukuf, karena tidak ada satu apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan yang dapat memenuhi hak satu tetes keringat, satu tetes darah di padang Asyura. Imam Ali Abdul Tahiyat wa Taslim menunjukkan keadilan, menunjukkan menempatkan sesuatu sesuai haknya, sesuai tempatnya. Setiap saatnya, setiap langkahnya tidak ada yang keluar dari baris keadilan. Itu yang membuat keseimbangan dunia sebetulnya, karena ada hujjah yang menjadi perwujudan dari pengamalan kepatuhan, ketaatan pada Allah Ta'ala yang paling sempurna. Tanpa al-hujjah itu keseimbangan ini pincang, hilang, dan semua kita layak mendapatkan siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul pada majlis-majlis seperti ini berharap dapat menunaikan hak para syuhada di Karbala. Pada saat yang sama
Allah Ta'ala karuniakan begitu banyak keberkahan, begitu banyak rahmat, begitu banyak ampunan karena duduknya kita di tempat ini. Bagaimana menunaikan hak setiap yang duduk di majelis ini didoakan oleh Imam Zaman Najallahu Ta'ala Farajahu Syarif. Bagaimana menunaikan hak setiap wajah kita ini dipandang oleh Maulatina Sayyidatina Fatimah Zahra salamullah alaihi. Alih-alih kita yang ingin menunaikan hak, kita beroleh begitu banyak kemuliaan dari Al-Ma'sumin alaihi mafdul tahiyati wa taslim. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kalian kelak di hari kiamat itu akan saling menuntut di hadapan Tuhan kalian, akan saling mengurangi timbangan, akan saling berbantah-bantahan, akan saling mencari kekurangan satu sama lain. Kata khosam ini ke dalam bahasa Indonesia menariknya, bahasa Indonesia mengambil kata khusumah ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kesumat. Dari akar kata yang sama, khusumah. Tapi yang menarik, kata khusumah ini, kesumat ini hanya dapat dipahami ketika ia disandingkan dengan kata yang lain. Kalau satu kata saja kesumat itu kita tanyakan apa maknanya, mungkin kita akan menjawab makna kesumat itu artinya sesuatu yang teramat dalam, sesuatu yang teramat besar atau teramat sangat. Tapi sekali lagi kita hanya gunakan untuk satu kata. Kalau maknanya demikian, sesuatu yang teramat sangat, mungkin bisa kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu yang lain. Untuk kata cinta misalnya, cinta kesumat, atau kata sayang, sayang kesumat. Tapi itu tidak kita gunakan. Dalam bahasa Indonesia kata kesumat hanya kita gunakan untuk dendam kesumat, dendam yang disimpan, dendam yang terpendam, dendam yang kelak menemukan penuntasannya di yaumil akhir. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, menunjukkan yaumil akhir nanti semua akan saling menuntaskan dendamnya masing-masing. Semua akan saling menuntut. Pada saatnya meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin sekali lagi menunaikan hak 50 pintu pertanggungjawaban untuk setiap orang yang hadir dalam hidup kita, mengalirkan nikmat Allah Ta'ala sampai pada kita. Guru-guru kita yang berbuat baik sejak kita kecil sampai sekarang ini tak terhingga. Kalau kita mengambil satu peristiwa Asyura saja, hanya mengambil hari ke-10-nya saja, bagaimana menunaikan hak para syuhada itu. Sedangkan kisah mereka juga tidak sepenuhnya kita ketahui. Kalau kita ambil merentang masa hingga perjalanan Imam Hussein alaihissalam yang berbulan-bulan sejak meninggalkan Madinah, betapa banyak hak lagi yang mesti kita tunaikan. Kalau kita ambil lagi merentang hingga seluruh kehidupan Al-Ma'sumin alaihi mafdul tahiyati wa taslim, kita tidak punya hujjah sama sekali di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama karena Allah Ta'ala karuniakan dalam hati kita semua kecintaan kepada baginda Nabi dan keluarganya yang suci. Nikmat surgawi yang ibu bapak peroleh di dunia ini, kumpul di majelis ini itu nikmat surgawi. Bergabung dalam majelis azza Imam Hussein alaihissalatu wassalam, menggabungkan diri kita dengan samudra setiap yang berbelasungkawa kepada Sayyidina Hussein. Makna takziah malam azan menyampaikan bela sungkawa, berduka cita. Kata Imam Ja'far alaihissalatu wassalam, takziah yang paling sedikit yang bisa kita lakukan adalah berjumpa wajah. Takziah itu menyampaikan kalimat bela sungkawa, berduka cita.
Tapi takziah yang kalau kita ada keluarga yang meninggal dunia, sahabat yang meninggal dunia, kita datangi keluarganya. Menurut riwayat dari Imam Ja'far alaihissalam, jangan dulu tinggalkan tempat duka cita itu sebelum kita bertemu wajah dengan keluarga yang sedang berduka. Kata bahkan tidak terucap kalimat dari kita, tapi pertemuan wajah itu memberikan dorongan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya termasuk orang yang tidak bisa menyampaikan kalimat-kalimat duka cita. Kalau bertemu dengan keluarga yang meninggal dunia, lisan saya biasanya tertutup, tidak tahu apa yang harus sampaikan. Tidak bisa saya berkata, saya merasakan kepedihanmu, karena saya tahu kalimat saya tidak mewakili. Tidak, kalimat biasanya yang selalu saya sampaikan adalah Allahu ujurana wa ujurakum. Semoga Allah telah melipat gandakan pahala kesabaranmu. Karena tidak tahu kalimat apa lagi yang mesti disampaikan pada hati yang sedang berduka. Imam Ja'far sampaikan, takziah itu makna takziah itu sedikitnya adalah bertemu wajah, berjumpa wajah. Dan ibu bapak hadirin sekalian, malam hari ini bertakziah pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menurut ibu dan bapak. Baginda Nabi tidak memandang wajah kita. Imam Ali tidak melihat diri kita sekarang ini. Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha tidak memperhatikan kita. Al-Imam Sahibil Asri wal Zaman Ajarallahu ta'ala merajau syariah. Bayangkan pandangan beliau pada setiap wajah kita sekarang ini. Jadi bagaimana menunaikan hak yang sangat besar dari karunia Allah Ta'ala pada keluarga Nabi yang alaihi mafdhul tahiyati wa taslim. Kondisi masyarakat umat kita dengar dari para guru kita ketika Imam Hussein alaihissalam berjuang. Sebetulnya misalnya ada yang bertanya, mengapa para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam itu memperingati syahadah Imam Hussein alaihissalam jauh lebih besar dari memperingati syahadah a'immah yang lain. Seakan-akan ada perbandingan, ingin misleading, ingin mengarahkan pada pendapat yang keliru. Para pengikut Ahlul Bait itu membesarkan Asyura dan tidak membesarkan yang lainnya. Dahulu dalam satu perjalanan bersama Allahyarham Bapak dari Jakarta menuju Bandung, kami naik kereta. Masih di zaman ketika bisa beli tiket tapi tidak punya tempat duduk. Jadi saya teringat betul, kami berbincang itu di gang. Kami berbincang itu di gang kereta. Dan di antara perbincangan itu kami mendiskusikan mana yang perlu kita peringati besar-besaran, Maulidun Nabi atau Asyura. Tentu jawaban yang paling aman adalah kedua-duanya. Tetapi sekiranya kita mesti memilih yang mana, Maulid atau Asyura, yang mana? Bingung. Kemudian kata saya masih ingat Bapak waktu itu menjawab, kalau begitu kita berandai-andai saja. Berandai-andainya bagaimana? Pertanyaan ini kita ajukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mana yang mesti kami peringati lebih besar, Maulid baginda Nabi atau Asyura? Kira-kira baginda Nabi menjawab yang mana? Waktu itu saya dan Bapak, kayaknya Asyura. Kalau begitu sekarang kita tanyakan kepada Imam Hussein alaihissalam, mana yang harus kita peringati lebih besar, Maulid atau syahadah baginda Nabi pula? Dan kita berandai-andai sepertinya Imam Hussein akan menjawab Maulid atau syahadah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya ya dua-duanya. Tapi sesungguhnya kemudian kami merumuskan mengapa Asyura. Karena pada Asyura itu kita berbelasungkawa, kita berduka cita bukan hanya untuk Imam Hussein alaihissalam,
kita berduka cita untuk setiap kezaliman yang menimpa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyura adalah akumulasi dari duka cita rihlah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari madlumiyah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, dari syahadah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari penderitaan Imam Hasan al-Mustafa. Asyura adalah puncak seluruh penderitaan bergabung menjadi satu. Asyura adalah puncak ketika berbagai kesewenang-wenangan, berbagai ketidakadilan dialami oleh keluarga Rasulullah, dialami juga oleh kaum mukminin seluruhnya, oleh kaum muslimin. Dia terakumulasi. Itulah Asyura. Dan peristiwa-peristiwa yang menggiring pada terjadinya Asyura, kesewenang-wenangan, ketidakadilan yang terjadi di berbagai tempat, bukan hanya menimpa pada keluarga Rasulullah, terjadi juga pada kaum muslimin di berbagai tempat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dikaruniakan kesempatan dalam tanda petik untuk mengelola urusan umat, dan ketika Sayyidina Ali mengelola urusan umat, beliau tegakkan keadilan itu. Dalam Nahjul Balagh kita bisa baca khutbah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bagaimana orang-orang yang dahulu mengambil harta orang lain tanpa hak, Sayyidina Ali kembalikan. Bagaimana kalau ada yang menduduki jabatan posisi yang tidak semestinya, Sayyidina Ali itu. Semua itu menyimpan benih-benih ahqadan badriyan wa khaybariyan wa hunainiyan. Pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di sebuah kebun, dan kemudian baginda Nabi menangis. Ketika Ali bertanya, Nabi menjawab. Awalnya mereka berbincang tentang betapa indahnya kebun ini. Baginda Nabi menjawab, kebunmu di surga ya Ali jauh lebih indah lagi. Dan ketika berjalan itu kemudian baginda Nabi menangis. Sayyidina Ali bertanya, baginda Nabi itu seseorang yang, bayangkan, kata Imam Musa al-Kadhim alaihi salatu wassalam, kalian itu para pengikut Ahlul Bait bersabar untuk sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kami a'imah al-ma'sumin bersabar untuk sesuatu yang kami ketahui. Bayangkan setiap hari memandang Sayyidina Husain alaihi salatu wassalam dan mengetahui apa yang akan terjadi pada beliau. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menciumi lingkar leher Sayyidina Husain alaihi wasallam karena beliau tahu pasti apa yang akan terjadi. Bayangkan bersabar untuk sesuatu yang sudah kita ketahui. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seseorang yang musibahnya paling besar dari siapa? Ketika berjalan bersama Sayyidina Ali itu, baginda Nabi mengetahui apa yang akan terjadi pada Sayyidina Ali, dan kemudian beliau menyebut dhawain fi suduri aqwamin, ada kedengkian pada hati sebagian kaum kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di padang Asyura itu berkumpul orang-orang yang entah ayahnya, entah kakeknya, entah datuknya tewas di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di padang Asyura itu berkumpul orang-orang yang entah pamannya, entah saudaranya, ayahnya, kakeknya diturunkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Diambil kembali sesuatu yang mereka ambil tanpa hak. Sayyidina Ali menegakkan keadilan. Muncullah riak-riak. Bahkan ketika pasukan-pasukan yang ikut Sayyidina Ali berperang bersama Sayyidina Ali dan mereka tidak sependapat dengan beliau, memutuskan untuk mundur keluar dari barisan dan kemudian memerangi Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Husain dan Asyura
adalah sebuah titik akumulasi dari perjalanan ketidakadilan itu, dari kedengkian musuh-musuh pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedengkian pada Sayyidina Ali. Apa yang terjadi pada Imam Hasan itu semua memuncak di Asyura. Asyura lebih dari hanya peristiwa hari ke-10-nya saja. Asyura itu merentang hingga zaman baginda Nabi, bahkan sebetulnya hingga zaman para Nabi, dan akan terus memanjang hingga sekarang ini. Karena membincangkan keadilan tidak akan pernah tuntas. Dalam banyak khutbah pasca peristiwa Asyura, juga setelah dalam surat menyurat Imam Hussein alaihissalam kepada Habib Ibn Mazahir misalnya, Imam sendiri meneladangkan keadilan. Satu di antara sifat keadilan adalah tidak membeda-bedakan, menempatkan sesuatu sesuai posisinya, kemudian tidak membeda-bedakan. Di padang Asyura, Imam Hussein alaihissalam tidak membeda-bedakan kepada seorang pun di antara para syuhada yang berjuang bersama Imam. Bagaimana tidak membeda-bedakan itu? Semua beroleh kemuliaan Imam alaihi tahiyati wa taslim. Hatta bahkan para sahabat Imam Hussein ketika berjuang di padang Asyura itu berusaha betul untuk dapat menunaikan keadilan, menempatkan sesuatu sesuai haknya, tidak membeda-bedakan, dan satu lagi, tidak bercampur sedikit pun keakuan. Kesulitan kita dalam menegakkan keadilan dan sayangnya tidak akan pernah bisa, itu karena ada unsur penilaian subjektif kita. Tidak akan pernah, karenanya kita bisa adil. Ada unsur keakuan. Para sahabat Imam dalam satu titik perjalanan kafilah Asyura, di sebuah tempat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Imam Hussein alaihissalam makna ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari ketika setiap manusia diseru, dipanggil berdasarkan imam mereka. Saya setiap membaca kisah seperti itu selalu saya bayangkan ini bukan pertanyaan seorang yang tidak tahu. Ini sahabat-sahabat imam, sahabat-sahabat yang terpilih, bukan pertanyaan sekedar apa artinya ini, apa maknanya. Apa para sahabat imam tidak tahu imam yang dimaksud? Pada hari kiamat nanti setiap umat akan digabungkan, akan diseru berdasarkan imam-imam mereka. Mereka sahabat-sahabat terpilih, sahabat-sahabat setia. Keistimewaan Imam Hussein alaihissalam antara lain adalah malam Asyura beliau sampaikan, aku tidak melihat sahabat sebaik sahabat-sahabatku. Bukan membanding-bandingkan, tetapi beroleh keistimewaan sahabat-sahabat yang setia. Pernah suatu saat di zaman Imam Ja'far alaihissalam ada seorang sahabat yang bertanya kepada Imam, di tengah pergulatan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, mengapa Imam tidak mengambil dalam tanda petik kesempatan? Walaupun kita tahu para imam tidak bergerak untuk kekuasaan, tapi waktu itu Imam tidak menjawab. Tidak lama kemudian datang seorang yang lain, Yusuf, datang sahabat bernama Yusuf, dan Imam lalu meminta Yusuf setelah ia melepaskan sandalnya untuk duduk di atas tungku perapian untuk menanak roti. Dan Yusuf sami'na wa ata'na duduk di atas perapian yang panas itu. Kata Imam Ja'far alaihissalam pada sahabat yang pertama tanya, kenapa tidak mengambil kesempatan? Kata Imam Ja'far, andai saja aku punya 10 orang seperti Yusuf. Jadi sahabat-sahabat setia Imam itu yang sudah sami'na wa ata'na adalah perwujudan. Karena bagi saya sami'na wa ata'na itu hadir karena ilmu. Tidak mungkin kepatuhan buta tanpa alasan, hadir karena itu. Sami'na wa ata'na itu kepasrahan Nabiullah Ismail alaihissalam
Inni ara fil manami anni albahu fanzur ma'adha tara. Nabi Ismail menjawab, if'al ma tu'mar. Dia relakan lehernya, sami'na wa ata'na. Dia tidak bertanya, bagaimana mungkin agama memerintahkan seorang ayah untuk menyembelih anaknya sendiri. Dia tidak bertanya bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kasih memutuskan kekerabatan. Tidak, dia sami'na wa ata'na. Karena keyakinan, karena ilmu. Sami'na wa ata'na itu yang diamalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau juga menyerahkan lehernya pada malam hijrah, berbaring di peraduan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersiap menjadi tumbal pengganti. Saya menyerahkan lehernya demi untuk keselamatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dan saya selalu bayangkan malam itu tidak mungkin Sayyidina Ali tertidur, karena tahu di luaran itu ada musuh yang bersiap untuk menyerang. Tidak mungkin kita di rumah saja kalau terdengar suara di malam hari membuat kita terbangun dan terjaga, tidak bisa tidur lagi. Sayyidina Ali berbaring begitu rupa, sam'an wa ta'atan pada baginda Nabi. Bahkan beliau bertanya, ketika begini disampaikan, sudah datang kepadaku perintahan ahjur daro qaumi, supaya aku hijrah meninggalkan kampung kaumku. Sayyidina Ali menjawab, apakah untuk keselamatanmu dan agamamu ya Rasulullah? Naam, sabda baginda Nabi. Dan Sayyidina Ali sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan malam itu menanti saat menyerahkan leher, setiap saat bisa diserang oleh orang banyak. Ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika musuh itu merangsek masuk dan menemukan ternyata yang ada di sana itu Sayyidina Ali, apa dengan mudah begitu saja. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal tidak menceritakan dengan detail, tapi kita bisa mengetahui dari siang kalimat, karena ada kalimat dari seseorang yang kemudian berkata, tinggalkan dia. Ali tidak akan memberitahu di mana Muhammad berada, tinggalkan dia. Dari siang kalimat itu kita akan memahami bahwa Sayyidina Ali itu tidak dibiarkan begitu saja. Sayyidina Ali kemudian didudukkan di atas kursi, diikat dan dipukuli. Satu-satunya peristiwa fisik, kontak fisik yang Sayyidina Ali tidak membalas sama sekali. Mengapa? Karena ia tahu semakin lama ia dipukuli, semakin jauh langkah kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sam'an wa ta'atan, menyerahkan leher sendiri, dipukuli tanpa membalas, demi untuk keselamatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika para sahabat Imam Hussein